Saya tadinya itu orang berusaha berwirausaha tuh punya utang tuh kan kebanggaan Mas Budi. Wah, saya kalau punya utang saya banyak, saya dipercaya bank. Saya dipercaya bank, saya beli aset tinggal tanda tangan aja. Ya ternyata dengan dampaknya utang tuh sangat luar biasa. Satu, saya mengorbankan keluarga saya Mas. Sampai anak saya yang nomor satu tuh nggak kenal saya Mas Budi. Saya berangkat dari pagi, pulang malam, saya berangkat anak saya masih tidur. Saya pulang anak saya sudah tidur Mas Budi. Itu gara-gara utang. Saya kalau ingat itu menangis ya Mas Budi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarto, saya asli Madiun Kota, bergerak di rumah makan Padang Ratusari yang ada di Jalan Maijen Sungkono. Awal mulanya Mas Budi, mohon maaf, saya itu dibesarkan dari desa yang terpencil di salah satu kabupaten Madiun, namanya Desa Pilangkenceng, Kecamatan Pilangkenceng. Ya, waktu itu saya sangat bersyukur sekali saya dibesarkan dari keluarga yang kurang beruntung. Makanya saya bersyukur saya tidak bisa melanjutkan sekolah, saya dapat barokahnya bisa mengabdi dan bekerja di rumah makan Padang. Sebelum lulus itu Mas Budi, mohon maaf, saya selesai Eptanas itu sambil nunggu ijazah itu saya sudah ikut rumah makan Padang. Kebetulan yang punya orang Padang juga. Saya ikut beliau itu dari mulai tahun 93 Mas Budi. Mulai tahun 93 saya ikut beliau. Jadinya saya kerja itu dari mulai A sampai Z di rumah makan Padang itu Mas Budi. Dari mulai cuci piring, naik ke minuman, naik ke pelayanan, naik jadi kepala palung. Itu saya tekunin dari mulai 93 Mas Budi. Itu tahun 93 sampai tahun 99 itu kan kondisi ekonomi Indonesia kan kurang baik-baik saja itu Mas Budi. Tahun 98 sampai 99 itu kan orang jualan kan pusing waktu itu Mas Budi. Harga-harga tidak stabil. Akhirnya saya pribadi memberanikan diri untuk berangkat ke luar negeri Mas Budi. Untuk berangkat ke Taiwan 3 tahun, habis pulang dari Taiwan, saya lihat ekonomi Indonesia belum begitu membaik, akhirnya saya berangkat lagi ke Jepang. Saya berangkat lagi ke Jepang, mau membuka rumah makan Padang, kelihatannya ilmu saya belum cukup, akhirnya saya masuk di salah satu rumah makan Padang punyanya teman saya yang ada di Semarang sama di Solo Mas Budi. Tahun 2007 saya memberanikan diri untuk membuka sendiri Mas Budi. Untuk merintis, namanya Ratusari. Dulu kita masih ngontrak di baratnya alun-alun Mas Budi. Saya dulu ada modal sedikit dari luar negeri, tapi itu pun kan sudah saya wujudkan di sawah Mas Budi. Kalau saya jual sawah saya, nanti saya kurang Mas Budi, mohon maaf, nanti semangatnya kurang karena wah modalnya enak gitu. Akhirnya waktu itu saya punya sedikit untuk menyewa Mas Budi, sedikit tabungan sampai itu walaupun itu masih kecil. Jadinya pertama kali saya buka itu ya mohon maaf Mas Budi, di baratnya alun-alun di Jalan Kulon Maradi itu tempatnya kecil, yang ada itu hanya kursi sama meja saja. Jadinya itu maaf sendok apa itu ya belum komplit Mas Budi. Itu perjuangan pertama tahun 2007. Ya alhamdulillah dari mulai 4 orang kerja itu Mas Budi, itu kita bersemangat 2007 kita mendirikan itu. Terus waktu itu saya masih bujangan Mas. Jadinya kalau masih bujangan itu kerja kan tanpa beban Mas Budi. Alhamdulillah saya 2009 saya dapat jodohnya Mas Budi. Saya kira saya sudah tidak laku Mas Budi ya. Tapi alhamdulillah saya 2009
saya berjodoh, 2009 saya menikah. Ya mungkin rezekinya istri Mas Budi. 2009 saya menikah, tahun 2000 saya sudah bisa membeli tempat sendiri Mas Budi, untuk beli aset di Jalan Diponegoro dan mendirikan brand yang lain Mas Budi, namanya Citra Sari. Waktu itu memang kita belum mengenal MTR, belum mengenal MMC, jadinya kita itu sangat berani untuk berutang gitu Mas Budi. Berutang untuk beli aset yang di Jalan Diponegoro. Dengan bertambahnya waktu, seiring waktu, alhamdulillah habis itu kita dapat tempat yang di Jalan Majen Sungono ini Mas Budi. Habis itu nyusul yang di Jalan Diponegoro Magetan, habis itu menyusul yang di Ponorogo Mas Budi. Saya dulu mohon maaf, saya itu sangat bersyukur saya diperkenalkan di MTR karena waktu itu saya itu orang paling berani berutang Mas Budi. Saya ndak punya uang itu tinggal tanda tangan aja Mas Budi. Waktu itu saya belum mengenal MTR itu utang saya itu 15 miliar Mas. Jadinya tiap bulan itu membayar bunganya aja saya itu 150 juta Mas Budi. Sampai mohon maaf saya sampaikan sama Mas Budi, saking saya harus dikejar untuk membayar bunga dan pokok, sampai mohon maaf anak saya aja enggak kenal saya Mas Budi. Anak saya itu enggak kenal saya karena apa Mas Budi? Saya berangkat dari pagi, pulang malam, saya berangkat anak saya masih tidur, saya pulang anak saya sudah tidur Mas Budi. Titik terendah saya mohon maaf Mas Budi, satu, saya di keluarga itu ya mohon maaf Mas Budi, istilahnya itu kayak main film gitu Mas Budi. Jadinya datang pergi lagi gitu. Ya mohon maaf Mas Budi, sampai saya itu kalau ketemu sama istri itu Mas Budi, mau baik-baik saja ketemu, bermesraan itu inget utang itu nggak jadi Mas Budi. Jadinya inget utang itu wis terus langsung pergi lagi kerja lagi gitu Mas Budi. Ya saya sangat bersyukur sekali saya dikenal. Ya titik balik saya betul-betul sekarang kapok utang itu kemarin karena ada itu pandemi Mas Budi. Ya saya bersyukur Mas Budi, seumpama ndak ada pandemi ini Mas Budi, mungkin saya tidak disadarkan Mas Budi. Dengan adanya pandemi saya disadarkan, ya mohon maaf kalau yang namanya perbankan itu kan ndak mau tahu Mas Budi. Usaha jenengan berjalan ndak, yang penting sampean bayar pokoknya, yang bayar bunganya itu Mas Budi. Saya harus hijrah dan harus berubah karena saya itu ya mohon maaf Mas Budi, saya tadinya itu orang berusaha berwira swasta tuh punya utang tuh kan kebanggaan Mas Budi. Wah, saya kalau punya utang saya banyak, saya dipercaya bank. Saya beli aset tinggal tanda tangan aja. Ya ternyata mohon maaf Mas Budi, dengan dampaknya utang itu sangat luar biasa. Satu, saya mengorbankan keluarga saya Mas Budi. Sampai anak saya yang nomor satu itu tidak kenal saya Mas Budi. Itu gara-gara utang. Itu yang pertama Mas Budi. Berarti saya kan sudah mengorbankan keluarga saya Mas Budi. Saya kalau ingat itu menangis ya Mas Budi saya. Terus yang kedua itu mohon maaf Mas Budi, akhirnya berdampak semua Mas Budi, di karyawan saya, di apa yang tadinya saya sabar, akhirnya saya tidak menjadi sabar Mas Budi. Karena apa Mas Budi? Karena saya kan otomatis terkendala emosi Mas Budi. Saya besok harus membayar tanggungan saya padahal uang itu belum ada, itu yang pertama. Terus yang kedua Mas Budi, yang awalnya kita itu jadi orang yang jujur, akhirnya jadi tidak jujur Mas Budi. Lagi mana lagi besok waktunya bayar bank, ditelepon sama bank, oh iya Mas besok saya bayar, ternyata tidak saya bayar, berarti saya kan tidak jujur, berarti saya bohong ya. Yaitu tadi titik balik saya berutang tuh ternyata sangat berdampak sekali. Makanya saya sekarang berkomitmen gimana caranya saya membesarkan usaha saya dengan tanpa utang. Dan sekarang ya mohon maaf ya alhamdulillah Mas Budi, saya itu kalau jam 4 sore itu bisa main layangan sama anak saya Mas Budi. Boro-boro dulu mau main layangan Mas Budi, mau ketemu anak aja saya ndak bisa Mas Budi ya. Alhamdulillah Mas Budi.
prosesnya mohon maaf Mas Budi ya, sebetulnya kalau saya mau bersabar sebetulnya insya Allah saya bisa Mas Budi. Tapi saya kan ingin mengambil jalan cepat Mas Budi. Mengambil jalan cepat jadinya ya mohon maaf Mas Budi, saya pilah-pilah aset-aset saya yang tidak produktif, yang sekiranya tidak menghasilkan saya lepas Mas Budi. Saya lepas, saya jual, sebagian saya pakai untuk menutup Mas Budi. Dan saya memang harus mengikhlaskan gitu Mas Budi. Karena apa? Saya sendiri juga mohon maaf Mas Budi, saya berangkat dari nol, saya tidak punya apa-apa. Jadinya saya mohon maaf tidak begitu terbebani Mas Budi. Makanya saya enjoy aja Mas Budi. Kenal MMC itu mohon maaf Mas Budi, saya itu kenal MMC itu tahun 2001 akhir itu Mas Budi, ya sekitar 2 tahunan saya Mas Budi. Ya mohon maaf Mas Budi, saya itu dulu suudon aja Mas Budi, suudon aja. Saya menghadiri perkumpulan teman-teman di Korda Ponorogo itu, saya kan diundang waktu itu Mas Budi. Diundang sama, kebetulan ada yang kenal baik pengusaha di Madiun, saya diundang sama beliau nih Mas Budi. Saya itu kaget itu Mas Budi. Di situ itu ya mohon maaf Mas Budi, di situ itu kok selesai itu kan ada Allahu Akbar ya. Saya kira ya mohon maaf Mas Budi, apa ini saya masuk di aliran keras apa-apa, saya itu kaget Mas Budi. Lah ternyata setelah masuk di dalamnya itu wah luar biasa Mas Budi. Saya baru kali ini, saya kan banyak juga bermula, saya juga tidak membeda-bedakan Mas Budi. Saya baru kali ini saya bersyukur saya dipertemukan dengan beliau-beliau senior-senior yang soleh, yang betul-betul memikirkan akhirat dan dunia betul Mas Budi. Jadinya mohon maaf Mas Budi, betul-betul ibadah, keharmonisan keluarga, kita pergaulan di lingkungan mohon maaf betul-betul ditanamkan betul. Ya mohon maaf Mas Budi, selama ini kalau kita ketemu ya mohon maaf Mas Budi, teman-teman kumpulan sesama pengusaha paling-paling kan diajak seneng-seneng aja Mas Budi. Jarang yang diajak ngajinya itu Mas Budi, ya mohon maaf. Selama ini saya sebelum mengenal MMC itu saya istilahnya kan mohon maaf Mas Budi jadi Superman Mas Budi. Dalam arti semua kerjaan saya pegang sendiri Mas Budi, dari A sampai Z itu saya pegang sendiri. Dari mohon maaf Mas Budi, cuci piring sampai parkir sampai bersih apa. Makanya mohon maaf, baru ini aja saya pakai baju batik ini Mas Budi. Biasanya saya tuh pakai seragam Mas Budi ya, karena ini tadi mau didatangi sama mohon maaf saudara saya yang saya betul-betul saya hormati. Akhirnya saya ganti pakai baju batik ini Mas Budi ya, baju batik ini Mas Budi. Biasanya saya selalu pakai seragam Mas Budi. Itu kan pekerja betul Mas Budi. Ternyata setelah saya mengikuti MMC, ternyata sistem bekerja itu tidak begini Mas Budi. Jadinya mohon maaf Mas Budi, jadinya kalau dulu itu Mas Budi, saya sakit, usaha saya ini ikut sakit Mas Budi. Ya karena apa Mas Budi? Karena saya kan harus menghandle semua dari A sampai Z. Makanya kemarin saya dapat pembelajaran dari MMC itu luar biasa. Gimana caranya kita mengajarkan, walaupun kita sakit, usaha kita tetap berjalan. Walaupun kita berdakwah, usaha kita tetap berjalan. Walaupun kita sama keluarga di rumah, usaha kita tetap berjalan. Makanya saya sangat berterima kasih sekali saya dipertemukan di komunitas yang tepat, di komunitas yang pas. Saya kan mempunyai 2 merek dagang Mas Budi. Mohon maaf tadi belum saya sampaikan, satu namanya Ratusari, satu namanya Citrasari. Ya alhamdulillah Citrasari dan Ratusari sudah ada 4 cabang Mas Budi. 2 cabang di Madiun, 1 di Magetan, 1 di Caruban Mas Budi. Giat saya rumah makan Padang Ratusari dan Citrasari ini lebih berkembang, lebih besar, dan lebih bisa menambah cabang-cabang. Dengan bisa menambah cabang sedikit banyak, saya bisa untuk memberi kontribusi terhadap satu yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan keduanya saya bisa menambah untuk lapangan kerja. Kiat suksesnya yaitu 1 Mas Budi, saya memang pejuang Mas Budi.
pejuang dan bekerja keras Mas Budi, itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon maaf Mas Budi, saya sangat bersyukur sama terutama kedua orang tua saya Mas Budi, yang setiap hari ibu saya itu selalu mendoakan saya Mas Budi untuk keberhasilannya anaknya. Saya itu kan pengen berbakti sama orang tua, saya itu kan pengen orang tua saya itu kan memang dibesarkan dari keluarga yang kurang beruntung saya Mas Budi, dan tinggal di salah satu desa terpencil. Rumah aja itu mohon maaf Mas Budi masih bambu Mas Budi. Makanya saya ingin menyenangkan orang tua saya, ya alhamdulillah Mas Budi, saya sudah bisa membikinkan gubuk orang tua saya Mas Budi. Gubuk orang tua saya, yang namanya orang tua itu Mas Budi, walaupun mohon maaf Mas Budi ada uang sedikit saya sisihkan untuk orang tua saya, tak kasihkan, itu pun orang tua itu nanti dikumpulkan lagi Mas Budi. Setelah kumpul itu Mas Budi, dikasihkan saya lagi. Subhanallah Mas Budi, yang namanya orang tua itu luar biasa Mas Budi ya. Makanya saya betul-betul berterima kasih sama orang tua saya yang menyupport saya, ke teman-teman, saudara-saudara semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Tidak bermaksud, mohon maaf, untuk ini hanya untuk inspirasi dan saya sendiri pribadi untuk belajar sama senior-senior kami. Dan sangat berterima kasih sekali apabila saudara-saudara kalau pas waktu ke Madiun untuk berkenan mampir di rumah makan Padang Ratu Sari, Jalan Maijen Songono yang ada di depannya Aston. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.